يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah kumpulkan kita di sini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, yang dengan kenikmatannya Allah limpahkan kepada kita di saat wabah sedang di mana-mana, menyebarnya virus-virus corona. Tetapi Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kemampuan. Di saat mungkin sebagian saudara-saudara kita telah mengalami penderitaan disebabkan penyakit tersebut, atau bahkan telah dahulu dipanggil olehnya disebabkan oleh penyakit tersebut. Sehingga nikmat yang paling besar saat ini adalah nikmat saat Allah turunkan keimanan kepada kita, menikmati kebahagiaan di bulan Syawal ini. Di saat 30 hari kita telah menjalankan ibadah puasa penuh dengan perjuangan, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kewaswasan. Mungkin beda Ramadan yang tahun lalu dengan tahun sekarang. Tahun lalu begitu hiruk pikuk manusia bebas berkeliaran di mana-mana. Tetapi tahun ini, tahun-tahunnya begitu menakutkan. Keluar sedikit kita khawatir terpapar virus. Bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bertemu dengan karib kerabat. Sulit saat ini kita untuk bertemu, bertatap muka langsung. Disebabkan anjuran pemerintah, anjuran para ahli-ahli kesehatan agar supaya tidak menyebarnya penyakit ini berkepanjangan. Maka butuhnya kita menjaga diri kita untuk senantiasa di rumah saja, bekerja kita di rumah, kemudian juga kumpul dengan keluarga di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Tetapi alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di LGP ini tidak kurang sedikit pun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa Allah berikan keimanan kepada kita untuk mampu menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Dan saat ini adalah 1 Syawal, sehingga kita bisa menjalankan sholat Idul Fitri berjamaah bersama para warga di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, ketika terjadi pandemi corona ini, maka kita harus mengimani bahwa yang namanya virus corona ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari namanya konspirasi, terlepas dari namanya dengan diciptakan oleh manusia ataupun ada unsur politik, itu hanyalah wasilah jemaah. Yang paling penting dari yang itu semua, kita harus mengimani bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum terciptanya langit dan bumi. Ka'alfi sanatin bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah telah catat takdir setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini.
Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau pun bersabda di dalam sabdanya, inna awwala ma khalaqallahu qalam faqala lahu uktub. Yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan makhluk adalah qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada qalam untuk tulislah, uktub. Kemudian qala rabbi wa madza uktub. Qalam berkata, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala qala uktub maqadiru kulla syai'. Tulislah setiap kejadian, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini hatta taqumas saah, sampai hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah kaum muslimin, kita harus mengimani bahwa virus corona ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani bersama. Kemudian yang kedua, tidaklah Allah menurunkan musibah ke muka bumi ini, melainkan Allah telah menulis di dalam Al-Qur'an, telah difirmankan dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dikaitkannya musibah, bencana dan segala sesuatu keburukan yang terjadi di muka bumi ini melainkan karena maksiat dan dosa-dosa manusia. Dosa kesyirikan, menyekutukan Allah, mengundang azab dari Allah. Dosa zina, mengundang azab dan siksa dari Allah. Dosa riba, menghancurkan ekonomi, menjadikan turunnya musibah dari langit ke bumi. Dosa maksiat yang lainnya mengundang murkanya Allah. Dan ini telah tercatat, telah dikaitkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kaitannya adalah musibah dengan dosa. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu digarisbawahi, ayat ini menjelaskan ada di akhir ayat wa ya'fu an katsir. Allah telah memaafkan sebagian dari yang lainnya, sehingga Allah menimpakan musibah di muka bumi itu tidak sama dengan hamba-hamba Allah, tidak sama dengan manusia-manusia sebelum kita. Allah menurunkan musibah, semua dihancurkan, binatang dihancurkan, semua makhluk diluluh lantahkan. Tetapi berbeda kepada umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebagiannya yang lain, sehingga musibah itu tidak turun kepada semua manusia. Tidak Allah hancurkan, tidak Allah tenggelamkan, tidak Allah wafatkan semuanya, kecuali nanti pada hari kiamat kelak. Maka ini saat Allah hanya yang dikehendaki yang mendapat musibah itu, saat kita tidak mendapatkan musibah itu, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ini menjadi sebuah nasihat saat kita tidak mendapatkan musibah, tetapi kita lalai kepada Allah. Istidraj, sehingga kita lupa kepada Allah. Sehingga dengan musibah itu bukan menjadi nasihat, malah menjadi semakin menjadi-jadi. Lupa bahwa musibah-musibah yang muncul padanya itu merupakan sebuah peringatan, tetapi lupa dengannya, sehingga tetap tidak menjadikan ketaatan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, jemaah. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hikmah diturunkannya musibah sebagai pengingat bagi orang-orang muslim dan sebagai siksa bagi orang-orang kafir. Maka di akhir ayat menjelaskan la'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Allah, agar kalian bertobat kepada Allah, agar kalian memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa-dosa yang sering kita lakukan. Tidaklah Allah menurunkan musibah kecuali menginginkan hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan hati yang bersih, dalam betul-betul dia senantiasa hijrah dari setiap kesalahannya menuju kepada kebenarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya, maka kita harus mengimani juga bahwa musibah tidak akan turun kepada seseorang kecuali karena kehendaknya. Tidak lantas misalnya karena virus corona tersebar di mana-mana sehingga kita terpapar semua, tidak. Tetapi semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu mudah-mudahan bisa menjadikan obat dari rasa takut kita, dari was-was kita, dari rasa cemas kita dari penyakit tersebut, karena tidaklah penyakit tersebut turun kepada seseorang kecuali karena kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 51, kul lan yusibana, katakanlah lan, tidak, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak. Kul lan yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan pernah. Lan ini sesuatu yang tidak akan, kata-kata yang tidak akan menjadikan pernah pada seseorang tertimpa kecuali karena kehendaknya. Illa man kataballah, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami. Kemudian huwa maulana, illa ma kataballahu lana huwa maulana, maka dia adalah Allah sebagai pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah orang-orang bertawakal, beriman kepadanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka kita bertawakal saat musibah ini melanda. Kita memohon kepada Allah, menyerahkan diri semua kepadanya. Segala urusan-urusan kita serahkan kepada Allah. Kita bersabar dengannya. Dengan musibah ini kita bertawakal kepada Allah. Maka ketika kita pergi, ketika hendak kita harus memaksakan diri keluar, maka ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Aku bertawakal kepadamu wahai Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan diri kita kepada Allah, memohon tawakal kepada Allah agar tidak kita mendapatkan mara bahaya dari virus-virus yang dapat menjadikan kita sakit padanya. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa agar kita senantiasa terhindar dari penyakit, terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Bismillahillah yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga dalam kondisi pandemi ini Allah angkat musibah ini dan segera kita kembali kepada normal, dan menjadi musibah ini sebagai pengingat, wasilah, nasihat agar kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, bertobat kepada Allah, senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga dengan apa-apa yang kita lakukan kepada Allah betul-betul menjadi wasilah diangkatnya musibah ini. Barakallahu li wa lakum.